Baik, pertanyaannya, di peraturan perusahaan kami usia pensiun adalah 55 tahun. Dan ada PP yang sering membuat salah paham terkait usia pensiun, yaitu PP nomor 45 tahun 2015, bahwa usia pensiun bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia 65 tahun. Hal tersebut yang membuat HR kesulitan menjelaskan ke pimpinan. Pertanyaannya, jika karyawan telah mencapai usia lebih dari 55 tahun, namun pimpinan tetap ingin mempekerjakan yang bersangkutan agar tidak menyalahi aturan dan tidak menjadi temuan audit sosial, bagaimana langkah yang harus kami lakukan? Baik, hal pertama yang perlu saya sampaikan, kita para praktisi tidak perlu bingung dengan PP yang mengatur tentang usia pensiun yang bertambah dan sebagainya tadi ya. Karena seingat saya, nanti tolong Bapak Ibu cek, PP tersebut mengatur tentang manfaat jaminan pensiun. Jadi usianya yang bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia 65, yaitu PP 45 tahun 2015, itu berbicara mengenai manfaat jaminan pensiun. Ya, jaminan pensiun ini sejatinya tidak berhubungan langsung dengan penentuan usia pensiun. Karena penentuan usia pensiun itu ditentukan langsung oleh perusahaan masing-masing. Jadi kalau perusahaan misalkan sudah menentukan bahwa usia pensiun di perusahaan kami adalah 55 tahun, ya sudah, nggak usah bingung dengan PP 45 2015, karena itu bicara tentang manfaatnya. Manfaatnya yang akan berlanjut sampai tadi usia berapa tadi itu ya, sampai 65 dan sebagainya. Ya, itu kurang lebih yang perlu disampaikan kepada pimpinannya ya. Kemudian berikutnya masuk kepada kasusnya nih, karyawannya kan sudah mencapai usia lebih dari 55 tahun, tapi perusahaan tetap ingin mempekerjakan yang bersangkutan, berarti si karyawan ini masih bekerja ya. Dia udah sampai lebih dari 55 tahun. Asumsi saya di perusahaan tersebut usia pensiunnya adalah 55. Agar tidak menyalahi aturan dan tidak jadi temuan, bagaimana yang perlu, langkah apa yang harus dilakukan? Saya melihat minimal ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menunda pensiun. Ya, menunda pensiun. Dan tapi usianya sudah sampai usia pensiun 55. Nggak apa-apa, emang boleh menunda pensiunnya. Nggak dilarang, karena sebenarnya dalam pasal di PP 35 tahun 2021 maupun di undang-undangnya, PHK itu kan kata dasarnya adalah dapat, bukan PHK wajib. PHK dapat dilakukan dengan alasan bla bla bla, salah satunya adalah mencapai usia pensiun. Sehingga apabila perusahaan karena kepentingan tertentu ini ingin tetap mempekerjakannya, kemudian perusahaan memilih untuk menunda pensiunnya, sejatinya itu tidak salah. Itu hukum dasarnya. Tetapi kita juga harus lihat bagaimana perusahaan mengatur mengenai usia pensiun dan pelaksanaannya di dalam PK, PP atau PKB, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamanya. Karena seringkali di lapangan yang saya temukan pada saat tim DHM melakukan audit di perusahaan, baik atas permintaan perusahaan yang bersangkutan atau atas permintaan prinsipalnya, itu banyak kita temukan, meskipun hukum dasarnya menyatakan dapat, PHK itu kata dasarnya adalah dapat, tetapi dalam praktek itu banyak sekali PK, PP atau PKB yang menyatakan wajib. Jadi kalau sudah mencapai usia pensiun tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut, mereka mengklaim dirinya wajib melakukan PHK. Dan itu tertulis baik secara terang-terangan maupun dalam penafsiran dari sebuah kalimat di dalam klausa PK, PP atau PKB tersebut. Ya, kalau itu yang terjadi, maka kewajiban inilah, kata-kata wajib inilah yang dipegang, sehingga si karyawan harus di PHK, ya harus di PHK. Kalau perusahaan menunda, nah ini terjadi, maka yang muncul adalah pelanggaran atas klausa dalam PK, PP atau PKB di perusahaan tersebut. Ya, nah
Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi harus lihat dulu isi PK, PP atau PKP-nya. Ya, itu poin pertamanya. Menunda kata dasarnya. Kemudian poin yang kedua adalah apabila perusahaan memang harus atau berpendapat bahwa harus di PHK kalau sudah mencapai usia pensiun, kebetulan ini 55 tahun, maka selesaikan PHK-nya semua, kemudian hire lagi. Pekerjakan aja lagi, direkrut lagi. Apakah itu dilarang? Enggak. Rehiring itu dilarang apa enggak? Enggak ada larangan. Rehiring enggak ada larangan. Jadi silakan. Dan tapi dia sudah di atas usia pensiun, enggak ada masalah, enggak ada larangan juga. Bukankah di dalam undang-undang ketenagakerjaan kita dari yang dulu, zaman dahulu kala sampai yang sekarang yang berlaku ini UJK, itu tidak pernah ada batasan usia maksimum, Pak Ali. Yang ada adalah usia minimum. Usia minimum bekerja itu 18. Usia maksimum bekerja tidak ada. Maka boleh. Bahkan nih, nggak perlu karyawan yang existing nih. Perusahaan lagi merekrut orang nih, Pak Ali. Buka vakansi. Kemudian yang melamar atau dia melihat ada kandidat yang bagus tapi usia udah 60. Usia pensiun di perusahaan tersebut 55. Boleh nggak saya rekrut itu, Den? Boleh. Nggak dilarang. Jadi boleh. Itu boleh, ya. Terus hubungan kerjanya bagaimana, Den? Nah, ini yang banyak terjadi salah kaprah di lapangan itu yang begini nih. Hubungan kerja pada saat merekrut seseorang, apalagi usianya udah usia senior, berada di sekitar mendekati usia pensiun atau lewat dari usia pensiun, banyak sekali perusahaan, teman-teman kita HR di lapangan yang menghubungkan masalah hubungan kerja dengan usia, yang sebenarnya itu sangat keliru, sangat salah. Jenis hubungan kerja itu tidak didasarkan atau tidak dihubungkan dengan usia pekerja, tidak, tapi dihubungkan langsung dengan jenis dan sifat pekerjaan, bukan usia pekerja. Jadi mau berapapun usianya, sepanjang dia tidak berada di bawah usia minimum, artinya 18 tahun ke atas, kalau jenis hubungan kerjanya, jenis dan sifat pekerjaannya adalah sementara, berarti boleh di PKWT kan, boleh dikontrak. Tapi kalau jenis dan sifat pekerjaannya itu tidak bersifat sementara, maka dia tidak boleh, haram hukumnya di PKWT. Berarti harus PKWTT atau permanen melalui masa percobaan, ya. Begitu caranya. Jadi silakan dipilih mau yang pilihan pertama atau pilihan kedua. Ya. Begitu kurang lebih.